Bisa langsung dimulai? Oh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sehingga kita tak dapat menghitungnya. Kama qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat beserta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, tidak bosan kita selalu mengingatkan diri kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri untuk memotivasi belajar Al-Quran. Sedikit demi sedikit tidak masalah, yang penting kita istiqamah. Qala Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran, kemudian mereka membacanya haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya, dengan semestinya. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang beriman. Jadi termasuk syarat berimannya seseorang adalah dia membaca Al-Quran dengan semestinya, dengan hukum-hukum tajwid. Nah, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian atau dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian dia mengajarkannya. Rasulullah juga bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan doa dari para malaikat yang mulia dan taat. Dan adapun yang dia itu membaca Al-Quran namun terbata-bata, wa huwa syaqqun 'alaihi, dan dia itu merasa sulit baginya. Nah, dan dia mendapatkan dua pahala, dua keutamaan, lahu ajran, pahala membaca dan berusaha. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, warattil Qur'ana tartila. Ayat ini menunjukkan bahwa kita membaca Al-Quran harus dengan tartil dengan perlahan, dengan hukum tajwid, ya. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah wajib. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Al-Quran, maka ia berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan demikian pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Kemudian kenapa kita selalu mengulang hadis-hadis atau ayat-ayat tersebut? Karena ini adalah bentuk tasjih atau motivasi kita untuk kita menghafal Al-Quran. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain yang dapat memotivasi kita. Tapi karena waktu yang singkat, jadi kita hanya menyebutkan beberapa saja. Nah, sebelum melanjutkan pelajaran, seperti biasa kita merujah sedikit atau dengan cepat apa yang telah kita pelajari. Pada pelajaran pertama kita telah mempelajari bab mengenal bacaan al atau alif lam. Alif lam terbagi menjadi dua. Yang pertama alif lam al-qamariyah. Ada 14 huruf. Ya. Cara membacanya adalah dengan membaca lamnya dengan jelas. Ya, tidak didogomkan ke huruf setelahnya.
alif lam. Jadi lamnya kita baca. Misalkan alif lam bertemu kata babun, maka kita baca al-babu, ya, bukan ab-babu. Karena di sini alif lam qamariyah, ya. Kemudian alif lam yang kedua adalah alif lam asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah yaitu dengan meleburkan pada huruf setelahnya atau diidghamkan, ya, dimasukkan ke huruf setelahnya. Alif lam bertemu huruf alif lam syamsiyah, contohnya dinun, ya, huruf dal. Alif lam bertemu dal, maka diidghamkan huruf dalnya, maka dibaca ad-dinu. Naam, ya, bukan al-dinu. Kemudian jangan sampai tertipu. Huruf lam itu termasuk huruf yang alif lam asy-syamsiyah, bukan alif lam qamariyah. Karena misalkan contohnya alif lam asy-syamsiyah, ya, huruf lam alif lam bertemu huruf lam. Contohnya al-lailu di sini. Ya, kalau kita bacanya dengan alif lam qamariyah, maka lam yang dua-duanya itu dibaca. Bagaimana membacanya? Jadinya al-lailu. Itu kalau dibaca alif lam qamariyah, ya. Tapi kita baca dengan alif lam syamsiyah, dengan meleburkan, ya. Lam yang pertama kita hilangkan, maka kita masukkan ke lam yang kedua, maka dibaca al-lailu. Nah, kemudian pelajaran yang kedua adalah mengenal huruf mat yang bertemu dengan hamzah wasal. Ya, di sini intinya kita mempelajari hamzah wasal. Hamzah wasal itu adalah alif tanpa hamzah di atasnya, ya. Jadi dia hanya batang saja, ya. Itu ketika dia berada di awal kalimat atau di akhir, maka dia dibaca. Bisa dibaca u atau i atau a tergantung kalimatnya. Tapi jika dia terletak pada tengah kalimat, di tengah-tengah kalimat, maka dia tidak dianggap. Contohnya di sini, wa qalul hamdulillah. Maka di sini wa qalul, langsung kita masukkan ke alif lamnya. Wa qalul, ya, ke lamnya langsung. Tidak wa qalu, ya. Tidak dibaca. Tetapi kalau kita berhenti, ini contoh yang kedua, ya, wa qala, ya. Wa qala alhamdulillah. Nah, kalau kita menyambung ayat tersebut, maka kita hilangkan hamzah wasalnya. Wa qalal, ya, langsung ke lamnya. Lal. Nah, kecuali kita wakafkan, kita berhenti pada lam tersebut atau hamzah tersebut. Wa qala la. Jadi dibaca dua harakat. Naam. Kemudian lanjut ke pelajaran ketiga, mengenal lafzul jallalah, lafaz Allah. Lafaz jallalah, cara membacanya ada dua. Yang pertama dibaca tafkhim, itu tebal. Kapan terjadinya lafaz jalalah dibaca tebal? Ketika lafaz jalalah atau lafaz Allah itu diawali dengan huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya di sini Allahu, Allahu atau huwa Allah. Di sini wawunya fathah, maka Allahnya tebal, ya. Ayatullah, Rasulullah, ya, yang bunyinya o itu berarti tebal. Ini namanya apa? Tafkhim, ya, menebalkan bacaan. Kemudian cara membaca lafaz jalalah yang kedua adalah dengan tarqiq, dengan tipis. Kapan dibaca tipis? Ketika diawali dengan huruf yang berharakat kasrah. Contohnya di sini billahi, bi, ya. Jadi di sini ada ba kasrah dan setelahnya ada lafaz jalalah, maka Allahnya dibaca tipis. Tipis itu berarti bunyinya billah. Jadi la biasa. La, bukan billah, tapi billah, ya. Di sini contohnya ada billahi, biiznillahi, min indillahi, ya. Enggak mungkin min indillah, enggak mungkin. Nah, jadi ada tafkhim dan tarqiq. Kemudian pelajaran yang keempat, mengenal mad dan tasydid. Jadi mad itu adalah memanjangkan suatu bacaan, ya. Jadi mad ada 3 huruf, ya. Yang pertama adalah alif sebelumnya fathah. Yang kedua dhammah, waw sebelumnya dhammah. Yang ketiga ya sebelumnya kasrah. Ya, ini adalah 3 huruf dari huruf mad.
apabila ada huruf ya bertemu dari salah satu huruf mat tersebut, maka huruf tersebut dibaca 2 harokat panjang. Contohnya huruf mim, ketika bertemu alif dan mim tersebut berharokat fathah, maka kita panjangkan ma, gitu ya. Ma, beda dengan ma. Ini secara tidak sadar ini sering diremehkan. Banyak yang tidak sadar, tidak merasa sudah benar, padahal panjang pendek masih salah. Nah, terlebih lagi di sini kita membandingkan antara mad dengan tasdid ya, karena mirip-mirip. Mad dengan tasdid, mad itu panjang, sedangkan tasdid itu apa? Menahan bacaan. Ya. Jadi ada 2 huruf yang sama tapi digabungkan, maka menjadi tasdid. Contohnya di sini ada mada. Ini untuk huruf yang untuk contoh yang mad. Kemudian yang kedua adalah yang tasdid, madda, ya, ditahan dalnya ya. Namun kenapa kita panjangkan bacaan ma-nya? Madda. Kenapa? Karena huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasdid, maka dipanjangkan. Hukumnya adalah mad kalimi, mad lazim kalimi tsaqal. Panjangnya 246 harokat. Nah, kita coba qalidu ba'di, ikuti setelah kami. Dada, nah, suara itu mengaruh ya, berpengaruh ketika kita belajar tahsin ya. Suara itu harus dilantangkan. Karena kalau dengan suara lantang nanti suara kita menjadi bagus, kemudian makhrajnya akan jelas ya. Sehingga nanti kita tidak menyangka kita bisa hanya dengan mengeluarkan suara ya, karena nggak sadar, biasanya pada malu ya baca tahsin bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan ya, harus lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk bacaan yang biasa ya. Belum nanti tinggi lagi untuk memperjelas makhrajnya. Cukup untuk pelajaran keempat. Kemudian kita lanjut ke pelajaran yang kelima, cara membaca huruf yang tidak berharokat pada awal surah. Ini sudah jelas. Tulisan ada huruf alif dan lam, ada mim. Bacanya bukan alama ya, tapi dibacanya cara membaca hurufnya. Ini kan ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim. Maka kita bacanya seperti itu. Alif lam mim. Itu untuk cara membacanya. Kemudian mengapa kita panjangkan lam dan mimnya? Ya. Ada tanda benderanya di sini. Berarti kita panjangkan huruf tersebut. Kenapa? Karena tadi yang telah kita infokan, lam di sini, lam, huruf lam, cara membacanya adalah dengan lam, alif dan mim. Itu cara membacanya. Di situ ada lam bertemu dengan alif. Alif adalah huruf mad. Ya. Karena dia alif sebelumnya adalah fathah. Nah, paham di sini? Lamnya berharokat fathah, setelahnya adalah alif, la. Kemudian mim, lam. Nah, kemudian dipanjangkan karena mimnya itu ada tasdidnya. Maka kita panjangkan. Hukumnya adalah mad lazim kalimi musaqqal tadi. Lam. Ya, panjang. Lam. Bukan alif lam mim. Enggak, ya. Kita panjangkan. Jelas ya? Itu huruf lamnya. Kemudian kenapa kita panjangkan mimnya? Karena huruf mad di situ kan ada huruf mat ya. Huruf huruf mad yaitu huruf ya yang sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasrah, mi ya kan? Mi. Dan setelahnya ada huruf yang sukun karena waqaf. Jadi hurufnya itu mati karena berhenti. Ya, huruf mim ini. Mim kan enggak mungkin dibaca mima atau mimu ya. Dia mati. Nah, hukumnya jika huruf mad bertemu dengan huruf yang sukun karena waqaf, juga dipanjangkan bacaan madnya, yaitu mad arid lisukun. Maka bacanya adalah 2, 4 dan 6 harokat. Jadi bacanya alif lam
panjang ya. Kemudian sama yang kedua juga seperti itu. Kemudian kita lanjut ke halaman 14. Kita murajaah cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Nah, cara membaca isti'adzah dan menyambung basmalah dengan surah itu ada 4 cara. Yang pertama dengan cara memisahkan semuanya. Ya. Yang pertama, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan cara yang pertama ini adalah cara yang paling afdal. Sebagaimana perkataan Aisyah, Iqra'ul Qur'an ayatan ayatan. Bacalah Al-Qur'an dengan ayat per ayat. Ini lebih utama. Kemudian cara menyambung yang kedua adalah dengan cara menyambung isti'adzah dengan basmalahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang kedua. Jadi isti'adzah dengan basmalah disambung. Kemudian cara yang ketiga menyambung basmalah dengan awal suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu contoh yang ketiga. Kemudian yang terakhir dengan cara menyambung semuanya. Ya, ini harus kuat nafasnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini untuk cara yang keempat. Jadi cara menyambung isti'adzah, kemudian basmalah, kemudian awal surah, itu ada 4 cara tadi ya. Yang pertama dipisah semua, yang kedua ta'awud dengan basmalah disambung, yang ketiga basmalah dengan surahnya kita sambung, yang terakhir kita sambung semuanya. Lanjut ke cara menyambung 2 surat. Ketika kita selesai dalam membaca satu surah dan hendak melanjutkan surah selanjutnya, maka ada 3 cara menyambungnya. Yang pertama dipisah semua, sama seperti tadi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, dipisah semua. Kemudian yang kedua menyambung basmalah dengan awal surat. Basmalah dengan awal surat ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga sama juga dengan disambung semuanya. Dari akhir surat, ayat terakhir dari surat, kemudian basmalah, kemudian awal surah. Itu disambung semua. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, lagi-lagi nafasnya harus kita panjangkan. Ya. Kemudian lanjut pelajaran selanjutnya. Oh, ada yang kurang, cara menyambung bacaan yang salah ya. Jadi di situ tidak disebutkan ayat terakhir dari suatu surah dan disambung dengan basmalah, itu tidak dianjurkan atau salah ya. Cara membaca yang salah adalah seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim, dan diputus di situ. Baru membaca surat baru, itu salah. Ya. Jadi yang benar dengan menyambung semua atau diputus ayat terakhir basmalah dengan awal surah, atau diputus semua, itu lebih baik, lebih afdal. Nah. Kemudian kita masuk ke murajaah kecepatan ritme bacaan. Jadi ritme bacaan itu juga ada kecepatannya, ritmenya, enggak sembarangan ya.
Ada 3 ya. Yang pertama tahqiq, bacaan lambat, batik, yaitu membaca Al-Quran dengan lambat dan tenang sesuai hukum tajwid yang benar. Tingkatan ini lebih pantas digunakan pada proses apa? Belajar mengajar ya. Yaitu yang seperti kita jelaskan tahsin. Jadi bacaan batik sangat dibutuhkan karena tahsin membutuhkan namanya itmamul harakah ya. Jadi menyempurnakan harakat. Contoh bacaan tahqiq adalah innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Bacaan tahqiq lambat. Kemudian yang kedua adalah tadwir, bacaan sedang, yaitu bacaan dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwidnya ya. Contohnya innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Dan tadwir ini biasanya digunakan untuk murattal ya. Sering kita dengar bacaan murattal seperti ini, bacaannya sedang, enggak lambat, enggak cepat. Dan ini bagus untuk murajah juga sebenarnya. Kemudian ritme bacaan yang ketiga adalah hadr, yaitu bacaan yang sangat cepat. Namun harus tetap menjaga hukum tajwid, baik bacaan gunnah, ikhfa dan sebagainya. Ya. Contohnya innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Menjaga itmam harakahnya, makhrajnya harus dijaga. Biasanya bacaan-bacaan apa? Salat tarawih ya, karena panjang baca dengan hadr cepat. Biasanya Syekh Sudes sering baca. Ya. Kemudian kita praktikkan saja cara membacanya. Ikuti setelah kita ya. Yang pertama kita baca tahqiq dulu. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Ingat, bacaan tahqiq ini harus kita kuatkan nafas kita, jangan sampai nggak kuat ya. Ini berguna juga melatih kita nafas ya, memperpanjang nafas kita dengan cara dipaksa. Kalau nggak pernah maksa nggak akan bisa, memang capek. Nah, kemudian kita lanjut contohkan bacaan yang kedua, tadwir, bacaan sedang ya, bacaan murattal. Ikuti setelah ana. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya, perhatikan itmamul harakah. Setiap bacaan apapun yang kita baca, perhatikan itmamul harakah. Masih ingat itmamul harakah ya? Kemudian bacaan yang ketiga hadr, bacaan cepat. Ikuti setelah kami. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kurang cepat. Nah, tapi tetap kita dianjurkan baca yang sedang ya, yang tadwir ya. Karena kaidahnya biasanya orang yang biasa membaca cepat itu dia belum tentu bisa baca lambat. Ya. Sering itu kawan-kawan anak ketika dia orangnya bacaan cepat, kalau merojah cepat, setoran cepat, ketika disuruh baca lambat dia lupa hafalannya, fokusnya ke bacaannya ya, lupa. Tapi ketika kita biasa baca lambat, apalagi bacaan yang ini nih, yang tahqiq ya, yang lambat, itu kita bisa cepat, baca cepat juga bisa. Itu Ustaz Ana yang mengatakan,
bisa seperti itu. Dan anak juga merasakan seperti itu. Oh, ternyata benar. Jadi kita biasakan untuk membaca lambat, sabar, jangan terburu-buru. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Bab makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Dan ini adalah yang paling penting ya dalam belajar tahsin. Yang pertama itmamul harakah, yang kedua adalah makhraj. Dua ini adalah paling penting ya. Makhraj jadi tempat keluarnya suatu huruf. Tentunya huruf bahasa Arab, huruf hijaiyah. Ya, enggak perlu kita jelaskan lagi makhraj adalah jamak dari makhraj, bukan ya. Adalah jadi kita cara mengetes pada suatu huruf yang ingin kita coba hurufnya adalah dengan cara kita menambahkan hamzah di awal hurufnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut. Contohnya kita ingin belajar makhraj huruf ba ya. Kita tambahkan hamzah di awal ba dan kita tambahkan tasydid pada huruf ba-nya. Jadi bunyinya ab ya. Karena ini sifat huruf ba adalah qalqalah. Jadi kita tahan dulu ya. Ab ya, ditahan dulu. Atau contoh huruf yang lain misalkan huruf shad ya. Kita ingin coba belajar huruf shad. Kita tambahkan hamzah dan tasydid. Jadi kita tahan. Ya. Kita tahan. Nah, itu kalau kita ingin mencoba hurufnya. Ya. Kemudian kita masuk ke macam-macam makharijul huruf ya. Jadi makharijul huruf ada 5 bagian. Ya, ada 5 tempat ya. Namanya tempat keluar makharij ada 5. Yang pertama adalah al-jauf. Apa al-jauf? Rongga mulut ya dan rongga tenggorokan. Ya, jadi kayak apa namanya? Selang gitu ya, mengalir. Ya. Dari tenggorokan sampai mulut itu adalah namanya al-jauf. Jadi suara itu jelas. Ini yang dimaksud dengan itmamul harakah juga ya. Kemudian yang kedua adalah al-halq. Ya, al-halq adalah tenggorokan. Ya. Tenggorokan sini. Kemudian yang ketiga adalah al-lisan. Ya. Jadi makhraj juga ada dari lisan. Ini paling banyak ya. Kemudian yang keempat adalah asy-syafatan. Kedua bibir. Yang kelima adalah al-khayshum, yaitu hidung. Jadi ada juga makhraj yang keluar dari hidung. Ya. Kita bahas al-jauf. Masuk ke al-jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Al-jauf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad. Ya, yang telah kita sebutkan. Huruf mad ada berapa? Ada berapa? 3. Yang pertama alif sebelumnya fathah, wawu sebelumnya dhammah, dan ya sebelumnya kasrah. Itu merupakan huruf mad ya. Jadi huruf mad itu keluarnya dari rongga tenggorokan dan mulut. Itu maksudnya apa? Dengan jelas suaranya, dengan lantang. Jadi bunyinya a, i, u ya, dengan lantang suaranya. Jangan a, i, u. Membuka mulut a, i, u. Fathah dengan membuka atas bawah kanan kiri, rahang dijauhkan. Kemudian kanan kiri seperti kita tersenyum. Ya, jangan sampai cuma rahang doang. Ini salah besar ya. Yang benar ke samping juga. Nah, tapi jangan sampai ismam ya. Atau imalah atau imalah ya, menyelewengkan jadinya salah ya. Salah. Sewajarnya. Nah, itu fathah. Kemudian wawu dengan bidhammi syafati dhamma, dengan monyongkan kedua bibirnya dengan semuanya monyongnya. Nah, ini untuk dhammah. Jadi fathah adalah a dan dhammah adalah u. Nah, kemudian yang kasrah sama seperti halnya fathah. Bedanya apa? Kasrah itu apa? Al-khafd, diturunkan rahang dan didekatkan juga. Jadi gimana jelaskannya? Jadi lang-lang itu juga didekatkan dengan lidah bagian tengah. Dan ininya dilebarkan lagi, lebih lebar dari fathah. Nah, jangan malas. Alhamdulillah, le.
Salah. Yang benar alhamdulillahi rabbil alamin. Itu itam harakah ya. Kayak al-jawf, lanjut. Tempat keluarnya huruf-huruf mat, tenggorokan dan mulut ya. Dan 3 huruf mat tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Hud. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Di sini nuhiha. Jadi semua huruf mat ada di situ ya. Yang pertama nu ya. Waw sebelumnya adalah dhammah. Nu. Yang kedua adalah hi ya. Ya sebelumnya kasroh di situ dan ha alif sebelumnya fathah ya. Hanya satu dalam Al-Qur'an ya. Bersatunya huruf mat di situ. Nih ada gambarnya ya. Jadi keluarnya itu dari tenggorokan ya, dari rongga mulut ya. Kemudian yang kedua al-halq, tenggorokan. Makhraj ini terbagi menjadi 3. Jadi tenggorokan itu ada 3 tempat. Ada yang di sini paling bawah ya. Di sini ada hurufnya adalah ha dan hamzah. Ha. Ha. Nah, tapi yang bergetar harus di tenggorokan bagian bawah, jangan sampai dadanya bergetar. Itu salah. Berlebihan. Ya. Itu nanti juga boros nafas. Cepat habis nafasnya. Dan juga tidak terlalu ke atas. Nah jadi ha. Biasa itu sering juga. Alhamdulillahi ya. Itu sering banget terjadi. Jadi harus pas di tenggorokan bagian bawah. Ya. Aqsal halq ya, tenggorokan bagian bawah. Terdapat 2 huruf makhraj yaitu hamzah dan ha ini. Ah, jadi huruf hamzah juga terletak pada tenggorokan bagian bawah. Jadi bunyinya adalah seperti suara ditekan. Atau kayak orang habis nafas. Seperti itu. Ya, kayak contohnya min syai' ditahan. Harus seperti itu. Ini hamzah, makhraj huruf hamzah. Ya. Jadi yang paling bawah apa tadi? Ada 2 huruf. Pertama hamzah dan ha, al-ha. Nah. Kemudian yang tenggorokan bagian tengah ya. Wasatul halq, tengah ya, tengah tenggorokan. Yang ada nonjolnya tulang nih ya. Terdapat 2 huruf yaitu huruf ha dan ain. Ya. 2 ini lembut hurufnya. Ha dan a. Ya, jangan huruf ain jangan keluar dari 2 tempat, tenggorokan dan hidung. Itu sering. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sulit memang. Tapi tidak mengapa kita belajar sedikit demi sedikit. Nah, ini untuk tenggorokan bagian tengah, ya. Belajar sedikit. Yang paling bawah ada apa? Hamzah dan ha. Ya. Yang di tengah ada ha dan a ya. Nah, untuk lanjutnya nanti kita belajar di halaqah ya. Insyaallah lebih detail lagi. Ini kita masih di teori saja ya. Untuk wawasan. Kemudian yang tenggorokan bagian atas. Yang ketiga adalah tenggorokan bagian atas. Jadi naik ke atas lagi. Bawah, tengah, atas. Ada huruf kha dan gha. Nah, ya. Huruf kha di sini yang telah diajari Syekh Jihad bukan kha yang biasanya yang ada suara seraknya, ada suara dahaknya. Itu salah atau kurang tepat ya. Yang biasanya itu adalah kha gitu ya. Nah, kalau kita diajarnya yang benar kha. Nah, jadi bersih bacanya. Kha, khi, hu, Nah, huruf ini sangat sulit memang. Ana bisa huruf kha ini terakhir kedua. Terakhir bisanya huruf itu huruf qaf. Sebelumnya adalah huruf kha.
yang paling sulit dua huruf itu? Ya. Ho, ho, ini emang boros nafas. Nah, coba ikutan lah. Ho, ho, ho. Masih ya. Jadi sudah lumayan, insyaallah. Kemudian huruf ghain ya. Gha juga bukan huruf G digesek, bukan. Go, go. Tapi tempatnya sama persis kayak ho ya. Bedanya ho itu ada hamsnya. Jadi ada nafasnya. Kalau gha l gha l gha 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 ri l gha gha. Jadi nggak ada suara gha, nggak ada. Ya, bersih semua. Nah, ya itu huruf ghain dan kha. Jadi al-jawf ada al-halq ada terbagi menjadi 3 tempat. Ada yang namanya aqsal halq, tenggorokan bagian bawah, itu huruf hamzah dan ha. Kemudian ada wasatul halq, tenggorokan bagian tengah, munculnya dua huruf yaitu huruf ha dan ain. Yang ketiga adalah namanya a'la al-halq, tenggorokan bagian atas, huruf ghain dan kha. Ya. Memang sulit sekali, masyaallah. Nah, ada gambarnya di sini. Ini sangat membantu gambarnya. Perhatikan di sini ya. Yang keluar ya, yang muncul suaranya itu keluar dari dalam sini. Tenggorokan semua. Nah, kemudian bisa kita lihat kaidahnya ya. Jika kita ingin menyebutkan huruf-huruf isti'la, ya isti'la itu huruf yang tebal ya. Kaidahnya adalah mengangkat aqsal lisan lidah bagian belakang. Perhatikan gambarnya yang ghain dan kha. Di sini kan ghain dan kha adalah huruf isti'la, huruf tebal, ya kan? Jadi intinya yang tebal itu adalah bunyinya yang o itu loh. O itu berarti tebal ya. Nah, di sini kaidahnya lihat. Kita menaikkan pangkal lidah kita. Ya, gambarnya lihat. Lidahnya pasti naik. Nah, dan coba bisa dilihat juga huruf-huruf yang tebal lainnya. Halaman selanjutnya tuh. Setiap huruf yang tebal pasti lidahnya naik. Ya, huruf qaf di sini, qa, ya. Huruf apa lagi? Dad, dha. Naam. Kemudian huruf ra yang tebal, ra, ya. Bisa dilihat ra tebal dan tipis tuh. Ketika tebal naik pangkalnya, ra. Ra. Ya. Jadi bunyinya bukan cadel atau hilang, ra, atau berlebihan, ra. Nah, itu huruf ra. Intinya kita bahas masih di pangkal lidahnya di sini ya. Nah, itu untuk kaidah huruf isti'la. Sehingga kita nggak perlu memonyongkan bibir. Ya, bibir nggak boleh monyong kecuali 2 keadaan. Yang pertama, membaca dhammah, baru boleh monyong. Yang kedua, wawu, wa. Nah, itu baru boleh monyong bibir. Selainnya nggak boleh. Ya. Karena bukan tempatnya. Terus gimana dong cara baca yang tebal yang o itu? Allah, so gitu. Caranya itu menaikkan pangkal lidah. So, ro atau yang lainnya, atau Allah, nggak perlu Allah. Ya. Wa qala Allah. Huwa Allah. Ya. Nah, jadi nggak boleh memonyongkan kedua bibir. 6. Waktu azan. Al-muazzin, tafadhal. Tafadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan makhraj yang ketiga, yaitu al-lisan, ya. Makhraj atau tempat keluarnya huruf yang ketiga adalah lidah, lisan. Makhraj ini terbagi menjadi 10 bagian, ya. Makhraj paling banyak. Huruf-huruf yang keluar dalam huruf hijaiyah banyak dari lisan. Yang pertama, pangkal lidah bagian belakang, ya. Jadi mendekati huruf kha dan gha, yaitu apa? Huruf qaf. Caranya bagaimana? Yaitu apa? Pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langitnya. Ya, langit-langit yang lunak. Paham langit-langit? Ini bagian atas ini. Namanya langit-langit. Langit-langit yang bagian belakang. Kemudian kita naikkan lidah kita yang paling belakang. Dan itu juga kaidah tadi apa? Yang huruf tebal, ya, huruf qaf, huruf tebal. Jadi kita naikkan pangkal lidahnya jelas. Ko, ya, bukan kaf di o in. Wa ko, ya. Atau berlebihan juga jangan ko, wa ko. Salah. Wa ko. Nah, wa ko, ya. Huruf qaf, ya. Kemudian yang kedua, ya, dari lisan, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian lunak atau daging, atau ke depan sedikit dari huruf qaf, ya. Jadi ini berurutan dari paling belakang, ya. Sebenarnya dari awal ini makhraj itu dari sini dibahasnya, kemudian keluar, ya. Ya, di sini dari huruf qaf maju ada huruf kaf, ya. Ka. Ya, ini baru bahas makhrajnya, belum sifatnya, ya. Tapi kalau dilihat dari sifatnya beda. Kaf dan qaf. Kalau qaf itu adalah jahr. Jadi nafas itu enggak ada. Terputusnya aliran nafas. Tapi kalau huruf kaf itu hams. Mengalirnya aliran nafas. Maka ketika sukun jelas. Ak. Ditahan. Ak. Ya. Kemudian kalau qaf dia beda. Qalqalah. Nah. Itu tempat yang kedua, ya. Lidah ada 10 tempat, ya. Ini tempat yang kedua. Kemudian lanjut yang ketiga, lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Jadi lidah dengan langit yang atas, ya. Paham kan langit-langit tuh? Terdapat huruf jim, shin dan ya, ya. Makhrajnya sama semua nih. Di tengah ja, sya, ya. Nah, cuma nanti beda-beda, ya. Kalau jim lidah depannya apa? Agak lurus. Kalau shin itu ke bawah, ya. Dan dia juga datar. Nah, untuk sifat jim nih tidak ada hamsnya, dia jahr. Maka tidak boleh kita baca wajah. Ya. Enggak boleh. Yang benar wajah, ja. Aja, ja. Nah, ini untuk huruf jim, enggak boleh ada hamsnya. Dia jahr. Kemudian huruf shin, tafashi, yang menyebar sifatnya, mendesis. Sya. Ingat, ya, enggak boleh monyong. Sya. Enggak ada alasan untuk monyong huruf shin. Dan ya insyaallah paham, ya. Ya. Dengan menyempitkan lidah tengah dengan langit-langit bagian depan. Ya. Ya, bisa dilihat dengan digambar tuh, ya. Nah. Kemudian lanjut ke tempat yang keempat dari lidah. Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham, ya. Geraham atas maksudnya. Jadi lidah dua tepi ini menempel geraham atas. Lidah
kanan kirinya, tepinya itu bertemu geraham bagian atas. Ya. Ini makhraj paling sulit, dan makhraj ini tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyinya? Bo. Nih salah satunya huruf yang harus kita tekan. Ya. Huruf yang harus kita tekan. Adapun selainnya kita tidak disarankan untuk menekan ya, santai saja. Kecuali dengan huruf dot ini ditekan. Bo. Ya, bisa dilihat gambar itu yang kotak-kotak gitu. Yang kotak warna hitam itu kita tekan. Ya, ditekan pinggirnya. Kemudian dilepasnya yang bagian depannya. Bo. Atau menyentuh saja. Tidak perlu ditekan. Bo. Ya, ini memang sulit ya. Atau ulama juga meringankan, jadi boleh dua-duanya menempel atau boleh kanan atau kiri. Pilih salah satunya. Bo. Cuma anak sulit ya. Anak nggak terbiasa sebelah. Ya. Kanan atau kiri atau dua-duanya lebih ahsan. Bo. Nah. Dot ada sifat istitalah ya. Jadi istitalah tuh intinya ketika dia tuh berharokat sukun atau tasydid, maka dia ada sifat bunyinya dia ya. Wal ada kayak ya. Ghairil maghdubi alaihim walam ya, ada seperti itu. Ini huruf khusus huruf dot. Nah, ya, mungkin sampai sini dulu pelajaran kita. Sampai makhraj al-lisan yang keempat ya. Jadi makhraj yang keempat adalah lisan ya. Makhraj lisan yang keempat ya, afwan. Ya, jadi tadi lisan ada 10 makhraj ya, ada 10 bagian. Ini kita sampai yang keempat. Nah, sampai sini kita cukupkan. Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.